kita lanjutkan. Ini transaksi pengalihan aktiva. Contoh, Tuan A adalah pemegang saham utama sekaligus pemasok bahan baku produksi PT X. PT X membeli bahan baku dari Tuan A seharga 1,5 juta per unit. Harga bahan baku yang sama di pasar bebas hanya sebesar 1 juta. Karena transaksi tersebut adalah transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, maka PT X harus mencatat nilai perolehan bahan baku sebesar 1 juta, bukan 1,5 juta. Adanya hubungan istimewa menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dari harga pasar wajar. Oleh karena itu diperlukan koreksi ya oleh DJP untuk mendekatkan pada kondisi real yang sebenarnya. Kemudian aspek pajak kalau ada tukar menukar. Harta yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar menukar, nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Contoh, Tuan A ingin menukarkan mesin yang dia punyai dengan mobil yang dimiliki B. Harga pasar mesin 5 juta, nilai sisa bukunya 1 juta. Mobilnya B, harga pasarnya 6 juta, nilai sisa bukunya 3 juta. Keuntungan A ya. Keuntungan A, harga pasar mesin, Tuan A itu memperoleh mobil ya dia memperoleh mobil dengan mengeluarkan mesin. Harga pasar mobil adalah 6 juta. Jadi dia memperoleh mobil yang harga pasarnya 6 juta dengan mengeluarkan mesin yang nilai sisa bukunya 1 juta, sehingga dia untung 5 juta. B memperoleh mesin ya yang harga pasarnya 5 juta dengan mengeluarkan mobil yang nilai bukunya adalah 3 juta. 3 juta itu harga pasar 6 juta. 3 juta itu ini nilai sisa buku fiskalnya 3 juta. Sehingga B itu memperoleh keuntungan sebesar 2 juta. Ya, dia dapat mesin 5 juta dengan mengeluarkan atau menukarkan mobil yang nilai sisa bukunya 3 juta. Penarikan harta kalau dijual maka dibukukan sebagai penghasilan, nilai sisa bukunya dicatat sebagai biaya. Ya, kalau kita punya harta sudah dipakai, kemudian kita jual, maka harga jualnya adalah penghasilan. Tetapi nilai sisa bukunya dapat dikurangkan sebagai biaya. Kemudian harta terbakar, penggantian asuransinya kalau ada dibukukan sebagai penghasilan. Pada tahun diterimanya penggantian asuransi, nilai sisa bukunya dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan. Misalnya, sebuah perusahaan punya pabrik, kemudian pabrik tadi diasuransikan, asuransi kebakaran misalnya. Tahun 2019, pabrik tadi kebakaran, nilai bukunya misalnya 3 miliar. Habislah pabrik tadi. Menurut fiskal, nilai buku dari pabrik tadi itu boleh dicatat sebagai biaya, boleh dikurangkan sebagai biaya. Kapan boleh dikurangkannya? Di tahun 2019 pada saat terjadi kebakaran. Tahun 2020 perusahaan memperoleh penggantian dari pihak asuransi. Berapa tuh? Misalnya 5 miliar misalnya. Terimanya kapan 5 miliar tadi? Diterimanya tahun 2020. Maka kerugiannya dicatat sebagai biaya. Kerugiannya dicatat sebagai biaya di tahun terjadinya kebakaran, yaitu 2019. Sementara penggantian asuransinya dicatat sebagai penghasilan di tahun diterimanya penggantian asuransi tersebut. Ini contohnya ya. Kemudian untuk setoran modal, harga pasar kurang nilai sisa buku sama dengan penghasilan. Amrin ingin menambah modalnya di PT X dengan menyediakan sebuah gudang, nilai sisa bukunya 500 juta. PT X mencatat setoran modal berupa gudang tersebut sebesar harga pasarnya 1 miliar. Maka keuntungan Amrin adalah 1 miliar dikurangi 500 juta sama dengan 500 juta. Ya. Harga pasarnya 1 miliar ya, dicatat sebesar 1 miliar,